Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Ada Caranya Channel. Seperti judulnya, kali ini saya akan bagikan tips agar bisa menulis bagus dan cepat. Video ini sebagai tanggapan permintaan teman-teman pada kolom komentar pada video sebelumnya, bagaimana menulis bagus dan cepat. Simak hingga tuntas, tak tergesa-gesa, dan tentunya agar tak salah paham. Dan pastikan mendukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe. Sobat, pada dasarnya menulis cepat dengan hasil yang bagus itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Tak hanya berlaku pada tulisan tangan, tapi juga pada semua hal secara umum. Oke, sekarang kita fokuskan pada kata bagus. Di sini kita pahami dalam dua sisi, yaitu yang pertama sisi kebutuhan. Misalnya untuk tulisan khusus seperti surat penting, penulisan ijazah yang tak boleh cepat karena membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Jika cepat, maka sangat mungkin akan menyebabkan kesalahan. Jadi, dalam hal penulisan ijazah dan dokumen penting, tulisan bagus tapi cepat adalah tidak mungkin. Untuk kebutuhan yang kedua, untuk tulisan umum atau harian. Untuk tulisan harian, baik pribadi maupun untuk menulis di buku pelajaran yang terkadang harus cepat karena kita menulis dengan didikte oleh guru misalnya. Dalam hal ini, menulis bagus dan cepat masih mungkin dilakukan. Dengan catatan, Anda tetap menggunakan aturan seperti bentuk dan ukuran huruf, serta tata letak yang dapat menimbulkan kesan rapi. Jadi, nanti hasilnya adalah akan lebih bagus daripada biasanya. Karena kita telah menggunakan aturan tulisan tangan meliputi pembentukan huruf, penyusunan huruf, dan kata. Namun perlu dipahami bahwa sebagus-bagus menulis dengan didikte, itu tetap akan berbeda hasilnya dengan menulis tanpa didikte, kecuali cara mendiktenya santai. Menulis dengan didikte itu ibarat menulis dengan dikejar waktu. Ibarat makan dalam keadaan buru-buru yang tentunya dapat menyebabkan tersedak, sakit perut, dan sebagainya karena makanan ditelan sebelum waktunya. Sobat, menulis bagus itu membutuhkan waktu. Kenapa? Karena menulis bagus itu pasti membutuhkan keteraturan, seperti harus mirip dan seragam. Bentuk masing-masing huruf harus sama, jarak, ukuran, baris harus lurus, dan seterusnya. Untuk hal ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Namun, sobat tak perlu putus asa. Kuncinya adalah pembiasaan dengan konsisten. Nah, di sini kita perlu mengubah kebiasaan menulis dan harus disesuaikan dengan aturan. Walaupun susah di awal, atau bisa bagus tapi harus pelan. Maka dengan membiasakan diri menulis dengan aturan, maka lama-kelamaan tulisan akan bisa cepat namun tetap bagus, atau minimal lebih bagus daripada menulis tanpa aturan. Nah, apa saja aturan menulis yang baik itu? Di antaranya, pertama, pastikan unsur pendukung. Agar kita merasa nyaman, baik itu sikap duduknya, suasana yang mendukung untuk konsentrasi, pendengaran, saat didikte, sehingga keseragaman dan kemiripan dalam pembentukan huruf bisa dijaga atau dipertahankan. Yang kedua, pastikan sudah menentukan bentuk huruf atau model tulisan yang disukai. Di sini Anda bisa mencarinya lewat Google atau dengan meniru tulisan orang lain. Saran saya, untuk penulisan cepat,
gunakan model huruf miring, bersambung, atau setengah bersambung. Karena dengan tulisan bersambung, kita jadi jarang mengangkat ujung pena sehingga dapat menghemat waktu. Yang ketiga, berlatih membentuk huruf yang semirip mungkin. Namun, tak ada tulisan tangan yang 100% mirip. Karena tangan kita bukan mesin sobat. Ya, minimal tak berbeda jauh bentuk dan ukuran suatu huruf dengan huruf yang sama berikutnya. Yang keempat, agar setiap huruf terlihat mirip atau seragam, perhatikan penyusunan atau rangkaian huruf. Pastikan sama atau mirip dalam ukuran, tinggi, dan jarak, baik huruf maupun tulisan, dan memiliki jarak 1 kali huruf O pada setiap kata. Untuk menghemat waktu, gunakan teknik menyingkat kata, misal dan menjadi simbol, yang menjadi YG, dalam menjadi DL, dan sebagainya. Jangan memaksakan diri untuk tidak mengangkat pergelangan tangan saat jangkauan jari sudah maksimal. Biasanya terjadi pada saat tulisan sudah sampai pada sisi kanan halaman. Nah, di sini kita perlu mengangkat pergelangan tangan atau bisa juga menggeser buku atau kertas yang tengah kita tulisi. Yang ketujuh, pemilihan pen yang tepat. Saran saya, gunakan pen yang mengandung gel karena pen ini lebih licin sehingga gerakan pen lebih bebas. Jangan gunakan pen seperti ini untuk menulis cepat karena pen ini kurang bisa bergerak dengan lincah. Yang kedelapan sobat, istirahatkan tangan dan jari dengan cara meluruskan siku dan meregangkan jari beberapa saat. Hal ini digunakan untuk relaksasi atau refreshing sehingga memberikan waktu untuk jari dan tangan bisa beristirahat sehingga kembali bisa menulis dengan optimal. Jangan terlalu terpengaruh dengan tulisan orang lain. Setiap orang pasti memiliki model dan kualitas tulisan yang berbeda. Namun, tetap gunakan bentuk huruf yang umum dikenal orang. Jika tulisan Anda untuk dibaca orang lain, jadi jangan menggunakan bentuk huruf yang aneh-aneh sobat. Berlatih dan berlatih dengan teratur dan tetap ingat bahwa sebagus-bagus tulisan cepat akan lebih bagus tulisan yang santai. Nah, demikian tips kali ini yang bisa saya bagikan kepada sobat semuanya. Saya berharap sobat bisa meningkatkan tulisan tangannya sehabis menonton video ini. Ada kurang lebihnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga tak salah paham. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.